Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini dapat berhadir lagi pada tatap muka online yang mana pada hari ini adalah kita melaksanakan perkuliahan pada pertemuan yang kedua, yang mana materi pada hari ini adalah dari Bapak sebagai pengantar mata kuliah perilaku organisasi. Ya. Ini sudah bisa terlihat lah secara nantinya. Iya Pak, kelihatan. Langsung kita mulai. Perilaku organisasi sebagai pengantar bahwa manusia itu adalah pendukung utama dari suatu organisasi. Jadi manusia itu pendukung utama dari berjalannya sebuah organisasi. Dan perilaku manusia itu dalam suatu organisasi adalah merupakan awal dari perilaku organisasi itu sendiri. Jadi manusia itu sebagai faktor utamanya dan juga perilaku manusia itu adalah bagian dari awal berjalannya sebuah perilaku di dalam sebuah organisasi. Nah, itu dua hal itu penting. Manusianya sebagai pendukung utama, kemudian perilaku yang ada pada manusia itu juga merupakan awal dari keberlangsungan sebuah organisasi, atau dengan kata lain perilaku di dalam sebuah organisasi. Agar tujuan organisasi dapat mencapai sasarannya, menjadi sangat penting atau menjadi hal penting untuk mempelajari aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berorganisasi. Jadi perlu kita pelajari apa saja hal-hal yang bisa mempengaruhi perilaku manusia itu supaya apa? Supaya dapat mencapai sasarannya. Sasaran di sini adalah tujuan dari berorganisasi itu. Nah, jadi ketika kita mempelajari aspek-aspek yang mempengaruhi dari sebuah perilaku manusia, kita akan dapat memahami bagaimana caranya supaya tujuan dari berorganisasi itu tepat sasaran dan mudah tercapai. Nah, itulah gunanya di dalam hal ini mempelajari perilaku organisasi. Kemudian uraian dalam pembahasan masalah perilaku organisasi ini, jadi kan secara teori kan perilaku organisasi ini ia dapat memberikan pengetahuan yang mendasar. Kita mempelajari perilaku organisasi ini adalah bagian dari pengetahuan juga, pengetahuan yang mendasar mengenai betapa pentingnya faktor dari perilaku manusia itu dalam sebuah kegiatan berorganisasi. Jadi dengan melihat perilaku manusianya di dalam sebuah organisasi, maka kita akan mengetahui seberapa besar pengaruhnya bagi organisasi itu. Nah, itu yang dinamakan perilaku organisasi. Lanjut, itu hanya sekedar pengantar. Kemudian lanjut ke pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu. Itu merupakan bidang studi. Jadi perilaku organisasi itu bidang studi lah yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan strukturnya terhadap struktur organisasi, maksudnya terhadap perilaku yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang mana bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini, gunanya adalah supaya kita mampu meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Jadi ketika sudah mempelajari perilaku organisasi ini, dia merupakan bagian dari sebuah bidang studi, yang mana bidang studi ini ia adalah menyelidiki. Bidang studi ini menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan strukturnya terhadap perilaku di dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan
Tapi ketika kita sudah melihat atau mampu mempelajari perilaku organisasi ini tentang menyelidiki seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur itu, maka tentu tujuannya adalah kita mampu menerapkan pengetahuan tadi. Supaya apa? Supaya ketika dalam organisasi itu kita mampu meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Nah, itu gunanya mempelajari perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia. Tadi kan yang pengertian di atas tadi itu secara gambaran di bawah ini. Pengertian yang kedua adalah sebuah studi atau suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Jadi perilaku organisasi ini dia merupakan bagian studi yang membahas tentang aspek-aspek yang ada pada manusia. Yang ada pada manusia itu apa? Tingkah lakunya atau perilakunya. Nah, baik dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari manusia terhadap organisasi. Jadi aspeknya tadi itu, aspek-aspek yang membahas tingkah laku manusia itu apa? Di antaranya adalah aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari manusia terhadap organisasi. Jadi ada beberapa aspek tadi yang mempengaruhi, di antaranya pengaruh yang dibawa organisasi itu terhadap manusianya atau individunya ketika dia memasuki sebuah organisasi, atau sebaliknya manusianya yang mempengaruhi terhadap organisasi itu. Contohnya misalnya ketika seseorang itu ingin menjadi aktif di sebuah organisasi, tentu salah satu caranya adalah dengan bergabung ke sebuah organisasi. Maka secara tidak langsung dalam proses dia berorganisasi tentu ada pengaruhnya yang dibawa dari yang dibawa dari organisasi itu, misalnya orangnya jadi disiplin. Nah, itu pengaruh yang dibawa organisasi kepada individu itu. Nah, adapun yang pengaruh yang ditimbulkan dari manusia terhadap organisasi, misalnya ketika organisasi itu terlihat vakum, misalnya HMJ atau HMPS kan, ekonomi, jadi misalnya dalam beberapa tahun ini terjadi kevakuman misalnya karena terbatasnya aktivitas karena corona kan misalnya kan. Lalu ketika ada pemilihan kan, nah bagaimana seorang individu tadi ketika masuk di sebuah organisasi itu bisa merubah organisasi yang vakum tadi bisa aktif kembali, setidaknya berjalan dengan baik misalnya. Karena itu contohnya ada yang ditimbulkan baik dari pengaruh organisasi kepada manusia ataupun sebaliknya manusia terhadap organisasi. Secara sederhana, dalam mempelajari perilaku organisasi itu tercakup 4 unsur. Jadi ada 4 unsur penting, elemen penting dalam mempelajari yang ada di dalam perilaku organisasi ini. Nah, harus kita ketahui. Pertama, yang harus kita ketahui itu 4 unsurnya adalah aspek psikologis tindakan manusia itu sendiri sebagai hasil dari studi psikologi. Nah, jadi di dalam perilaku organisasi itu ada aspek psikologis, yakni apa? Aspek manusia ini tindakan manusia itu sendiri atau perilaku dari manusia itu sendiri sebagai bagian dari hasil studi psikologi. Karakteristik baik menyangkut watak dan sebagainya itu kan, itu adalah aspek psikologis. Yang kedua, unsur yang kedua adalah adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi. Jadi ada bagian lain yang cukup relevan dalam usaha mempelajari tindakan atau perilaku manusia di dalam organisasi. Nah, itu nanti ada dibahas di slide selanjutnya. Apa bagian lain yang cukup relevan dalam mempelajari tindakan manusia. Ketiga,
Perilaku organisasi sebagai suatu disiplin mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi diatur dan siapa yang mengawasinya. Jadi perilaku organisasi unsur yang ketiga ini adalah dia merupakan suatu disiplin. Nah, disiplin ini apa? Dari setiap individu itu tentu dipengaruhi yang ketika memasuki sebuah organisasi itu pasti atau tentu dipengaruhi oleh siapa yang mengatur dan siapa yang mengawasi. Siapa yang mengatur dan siapa mengawasi. Nah, itu akan membentuk sebuah kedisiplinan. Oleh sebab itu, struktur organisasi itu juga memegang peranan penting dalam membahas perilaku organisasi. Jadi tidak hanya perilaku individu dan kelompok, tetapi juga struktur organisasi juga itu memegang peranan penting. Misalnya ada manajer atau ketua atau apa istilahnya, atau demas, PNS. Nah, biasanya di atasnya itu ada pengawas. Nah, pengawasnya itu tentu yang akan mengawasi bagaimana semua organisasi itu tetap berjalan sesuai ADART. Nah, disiplin jadinya. Ketiga, keempat, walaupun disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, jadi setiap individu itu tentu karakternya unik dan berbeda-beda. Nah, akan tetapi di dalam perilaku organisasi itu dia lebih banyak menekankan pada tuntutan seorang manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi kan kita ketahui bahwa setiap individu itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, karakter masing-masing. Nah, itu ketika bergabung di dalam sebuah organisasi, nah itu tidak mudah untuk menyatukannya. Maka di dalam organisasi itu yang lebih ditekankan atau perannya itu adalah seorang manajer. Bagaimana tercapainya tujuan organisasi itu bisa secara keseluruhan. Artinya dia selalu mengusahakan agar usaha-usaha masing-masing individu itu selaras dengan tujuan organisasi. Jadi seorang manajer atau pimpinan itu dia mampu mengusahakan setiap karakter masing-masing itu kan memiliki perbedaan dan tujuan. Maka itu diselaraskan dengan tujuan dari sebuah organisasi supaya apa tetap berjalan dengan sesuai koridornya masing-masing. Nah, ini disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Tadi ada unsur utama tadi yang nomor 2, ini salah satunya yang dimaksud yang bagian relevan tadi. Dalam perilaku organisasi, nah, itu merupakan bidang ilmu terapan yang dibentuk berdasarkan kontribusi dari sejumlah bidang yang berkaitan dengan perilaku. Nah, jadi ada bagian lain yang relevan untuk mempelajari perilaku tadi kan ada 4 unsur tadi. Nah, yang nomor 2, nah ini yang dibahas di sini. Nah, jadi ilmu perilaku organisasi itu adalah ilmu terapan yang awalnya dibentuk berdasarkan kontribusi dari beberapa bidang pengetahuan atau dari beberapa bidang ilmu terapan lainnya. Nah, di antaranya adalah bidang apa? Di antaranya adalah ilmu psikologi. Kemudian psikologi sosial, sosiologi dan antropologi. Nah, itu untuk 4 bidang itu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perilaku organisasi itu. Karena perilaku organisasi itu merupakan ilmu terapan. Jadi ilmu terapan yang asalnya dibentuk berdasarkan kontribusi dari sejumlah bidang. Nah, satu misalnya psikologi. Psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lainnya. Dengan kata lain, istilahnya kan psikologi itu ada ilmu tentang jiwa ya, Pak. Ilmu yang membahas tentang kejiwaan seseorang atau manusia. Misalnya kan, bagaimana dia berusaha mengukur, kemudian menjelaskan dan mengubah perilaku manusia. Misalnya, seseorang yang asalnya apa stres misalnya, itu tentu diukur tingkat kejiwaannya, diukur bagaimana dia misalnya seseorang itu tingkat stresnya itu bisa eh, bisa apa sih supaya kembali ke normal. Mati yang beli.
Jadi diukur tingkat kesetresannya itu. Iya, Pak. Dia dijelaskan solusinya. Nah, setelah dapat solusinya, nah maka yang bersangkutanlah atau individu itulah yang nanti menerapkan dari solusi tadi. Nah, apakah nanti dipakai kita itu urusan individu tersebut. Nah itu nanti itu ada perubahan yang terjadi pada individu itu. Nah, itu yang dinamakan psikologi lah. Kemudian yang kedua adalah psikologi sosial. Psikologi sosialnya adalah dia memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi, nah, serta berfokusnya pada pengaruh seseorang terhadap orang lain. Jadi psikologi sosial ini dia perpaduan konsep antara psikologi dan sosiologi. Tetapi fokusnya itu hanya pada pengaruh seseorang terhadap orang lain. Jadi dengan kata lain, ilmu ini membahas perilaku manusia dalam skala kelompok-kelompok kecil saja. Nah, misalnya satu dua orang, tiga orang, misalnya lima orang, pokoknya skala kecil lah. Itu ketika berkumpul antara individu yang lain, satu dengan yang lainnya, bagaimana pengaruhnya? Apakah memiliki efek terhadap seseorang atau tidak? Biasanya kan latihan mahasiswa itu kan kelas kan berkelompok, cewek-ceweknya berkelompok juga. Nah itu terkadang ada pola-pola interaksi di dalam ilmu psikologi sosial itu, apakah dia memiliki pengaruh atau tidak, itu tergantung dari perilaku masing-masing individu itu. Misalnya orang yang akhirnya cowok ketujuh main kok Mobile Legends ya. Nah itu kumpul kawanannya sama itu juga kebiniannya. Ya juga tuh ketika main TikTok, kumpulannya main TikTok juga tuh. Nah itu contohnya lah. Paham lah. Lanjut, ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Nah, secara umumnya, secara ringkasnya, nah, sosiologi itu adalah suatu ilmuwan mengenai interaksi manusia. Jadi ilmu yang membahas tentang hubungan interaksi manusia itu adalah ilmu sosiologi. Nah, jadi skalanya adalah kelompok besar. Nah, misalnya dalam satu kelas, dalam satu kampung atau satu RW itu yang dipelajari, yang mempelajarinya adalah yang membahasnya adalah ilmu sosiologi, hubungan antara sesama manusia dalam skala besar. Kemudian yang keempat, ilmu yang terakhir membantu dalam memahami perilaku itu contohnya antropologi. Antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Jadi studi kemasyarakatan ini adalah dia mempelajari hubungan atau aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat. Nah, dia lebih luas dari sosiologi sebenarnya. Sosiologi itu hanya terkait perilaku dalam interaksi, sedangkan antropologi ini dia membahas segala aktivitas masyarakat baik dari segi budaya, adat istiadat, ekonomi, teknologi dan sebagainya. Misalnya tentang adat istiadat apa perkawinan, nah, ada apa acara-acara di masyarakat itu kan. Nah, itu yang dipelajari adalah ilmu antropologi. Oke, dari empat ilmu inilah maka dia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap atau dalam memahami, mempelajari ilmu perilaku organisasi. Jadi empat bidang ini yang memiliki kontribusi paling besar dalam mempelajari serta memahami ilmu perilaku organisasi. Kemudian tujuan dari mempelajari perilaku ini apa? Tujuan secara praktis tujuannya adalah dari penelaahan studi ini adalah untuk mendeterminasi, menjelajahi itu istilahnya mengeksplor. Bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Jadi kita melihat dari segi tujuan mempelajari ini apa? Sejauh kita dapat melihat sejauh mana perilaku manusia itu atau bagaimana perilaku manusia itu dapat mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Nah, tentu dengan kita melihat dari segi perilaku organisasi pasti ada yang apa misalnya mempengaruhi kan tadi kan
dari awal ini kan sudah Bapak jelaskan bahwa organisasi itu bisa mempengaruhi manusianya, dan sebaliknya manusianya juga mampu mempengaruhi organisasinya. Nah, itu tujuan praktisnya kita mentelaah teori ini. Dengan kita mempelajari perilaku ini, kita bisa melihat, oh bagaimana atau sejauh mana sebuah perilaku individu atau kelompok itu bisa mempengaruhi terjadinya pencapaian usaha-usaha dalam tujuan organisasi itu. Apakah tujuan organisasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan sasarannya atau tidak, itu tergantung dari pengaruhnya tadi. Nah, itu yang kita lihat dari sisi atau sudut pandang perilaku organisasi. Nah, itu tujuannya dalam mempelajari ilmu perilaku organisasi itulah. Nah, kita melihat bagaimana atau sejauh mana tindakan atau perilaku manusia itu bisa mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Jadi ketika kita melihat dari awal mata kuliah misalnya kan, dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir, nah itu nanti ada teori-teori yang bisa dilihat ketika terjadi sebuah studi kasus misalnya dalam organisasi, maka kita bisa melihat dengan teori apakah teori itu bisa dipraktikkan atau tidak. Misalnya dalam sebuah organisasi itu terjadi konflik. Nah, bagaimana kita bisa memanajemen konflik itu agar tidak dari yang kecil supaya tidak melebar secara luas misalnya. Nah, itu nanti kelompok 1, kelompok 9 itu yang membahas tentang manajemen konflik dan stres kalau salah. Nah, itu contohnya lah. Contoh dari tujuan dalam mempelajari perilaku. Kemudian perilaku individu. Nah, apa saja motif-motif seseorang itu memasuki dunia organisasi misalnya. Nah, itu yang membahas adalah kelompok 1, perilaku individu. Nah, itu tujuannya kita melihat nanti, oh ternyata dia masuk ke organisasi itu ternyata ikut-ikutan saja atau ada gebetannya, latihan ada gebetan di situ misalnya kan, contohnya lah. Jadi ada motifnya. Kemudian di dalam perilaku kelompok juga, nah misalnya bagaimana sebuah organisasi itu terbentuk misalnya. Nah, berarti berawal dari perkumpulan sebuah kelompok dulu. Nah, betul. Kemudian ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi kampus kita apa? Islami lah. Ya, itu ada nilai-nilai Islami yang harus dijalankan. Nah, itu. Nah, jadi dalam mempelajarinya tentu ada tujuannya. Kemudian lanjut kesimpulan ini terakhir. Kesimpulan. Nah, habisnya nanti. Dapat disimpulkan beberapa hal yang sangat penting di dalam materi ini. Pertama apa? Perilaku organisasi itu adalah suatu bidang ilmu yang interdisipliner. Nah, ini tahu sudah interdisipliner tadi lah. Ada ilmu bantu tadi. Ilmu bantu tadi psikologi, psikologi sosial. Nah, dia dibantu oleh beberapa macam ilmu lain, terapan lain. Dan yang memanfaatkan hasil dari cabang ilmu yang lain. Nah, jadi misalnya perilaku individu. Tentu dalam perilaku individu itu ada beberapa hal tentang karakteristik wataknya kan. Nah, itu ada yang membantunya, yakni ilmu psikologi misalnya. Kemudian perilaku kelompok misalnya. Nah, itu ilmu membantunya psikologi sosial misalnya itulah contohnya. Yang pertama. Yang kedua, meskipun atau walaupun mendapatkan sumbangan dari ilmu lain, bidang ilmu ini, maksudnya bidang ilmu perilaku inilah, dia tetap berdiri sendiri. Nah, meskipun dapat sumbangan dari atau kontribusi dari ilmu lain, perilaku ini tetap berdiri sendiri. Kenapa? Karena pusat perhatiannya atau fokusnya hanya pada perilaku manusia di dalam organisasi. Nah, itu fokusnya hanya pada perilaku manusia itu di dalam berorganisasi adalah yang kedua. Meskipun disumbang oleh ilmu lain, tapi dia tetap berdiri sendiri. Karena fokusnya adalah perilaku manusia dalam berorganisasi. Ketiga, PO atau perilaku ini dia memberikan arah dan petunjuk bagi pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik lagi. Nah, jadi kita ketika sudah mempelajari teori-teorinya ini kan, dalam studi kasusnya misalnya atau social eksperimennya, itu nanti kita akan paham
yang asalnya dari semester berapa ikut organisasi itu satu misalnya sampai semester 6 belum paham lagi, masih amatiran misalnya di dalam organisasi itu, karena teorinya terbatas, hanya sekedar ikut-ikutan misalnya kan, atau masih dalam tahap belajar. Tapi ketika sudah kita mempelajari ilmu perilaku organisasi itu, maka naik sudah level kita, sudah paham, sudah jadi level profesional istilahnya itulah. Nah, itu dia akan memberikan arahan dan petunjuk dalam pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik. Misalnya tentang materi perilaku individu. Nah, jadi ketika memasuki itu, seorang pemimpin misalnya harus tahu karakteristik atau watak anggotanya. Misalnya dari sukunya, nah, harus dilihat karakteristiknya. Jadi kan kadang yang ada suaranya memang suara keras dan sebagainya itu kan, nah itu karena karakteristiknya. Jadi ketika sudah tahu, maka tidak akan mudah terjadi konflik. Kemudian apalagi itu budaya organisasi misalnya terakhir itu kan, kita harus tahu ketika memasuki organisasi itu gimana kita, budaya organisasi itu misalnya di kampus kita tuh ada Islami, maka ketika terjadi aktivitas dalam organisasi misalnya adanya rapat dan sebagainya, maka itu harus dijaga sekalinya tuh pakaiannya, bakunya dan sebagainya. Harus tahu. Jadi kita sudah melihat sudah secara teori. Kemudian dalam menghadapi konflik-konflik yang kecil-kecil supaya bisa diselesaikan, nah, itu ada manajemen konflik dan stres. Kadang ada titik jenuhnya, misalnya organisasi kampus itu kan 1 tahun ya. Kadang dalam 1 sampai 3 bulan itu kadang rajin tuh. Karena menjelang 6 bulan, nah sudah mulai itu banyaknya kata turun. Nah itulah waktunya sudah habis. Hal ini berbeda dengan psikologi dan sosial yang hanya memberi bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikan tindakan seseorang atau kelompok. Nah, jadi kan berbeda dengan ilmu psikologi dan sosial. Ilmu psikologi dan sosial itu dia hanya memberi bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikan. Tapi actionnya belum ada. Sedangkan PO ini dia bersifat penerapan. Nah, apa yang ada di ilmu psikologi itu langsung diterapkan, dipraktekkan misalnya. Itu bedanya dengan ilmu psikologi dan sosial atau ilmu terapan lainnya. Nah, dia berbeda karena actionnya adalah langsung penerapan. Atau dengan kata lain, PO itu berhubungan dengan pemanfaatan pengetahuan bagi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu habis sudahlah. Di PO itu dia berhubungan dengan pemanfaatan pengetahuan ilmu bantu tadi bagi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Nah, jadi ketika kita uh, mempelajari ilmu perilaku ini, tentu ada beberapa cabang ilmu lain yang memberikan kontribusi. Nah, ketika kita memakai ilmu bantu tadi, maka diharapkan supaya apa? Supaya memanfaatkan pengetahuan itu untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang kita harapkan. Artinya supaya berjalan dengan baik. Nah, itu habis setelah. Oke, habis sudah. Oke, karena sisa 8 menit lagi, 9 sisa 8 menit lagi sudah mau habis jamnya lah, berbatas waktunya lah. Hendak pakai Google Meet dulu. Kadang yang masuk beruji itu keluar pulang, enak semua itu lah. Setiap presentasi keluar lagi. Kalau Zoom itu kan nyaman. Jadi minggu depan Marina lah menyatakan ketua kelompok 1 yang main, kelompok 2 moderator, kayak biasa kita dulu. Kelompok 3 sebagai penanggap utama, supaya apa? Supaya rolling adil, jadi nilainya itu sama ya, istilahnya kadar itu, supaya adil dapat nilainya. Nggih, Pak. Dulu lah. Nanti kita di grup WA aja supaya lebih hemat kuotanya. Kalau di Zoom atau di Google Meet, karena kalau menjawab paksa buka Google pula.
Ya kalau di grup sempat masih buka 5 menit tuh aja guring dulu aja. Nah, oke, yang fotonya videonya belum dibuka, silahkan dibuka, kita foto bareng dulu, foto selfie. Sisa 6 menit. Bahkan ada yang guring misalnya. Renaldi guring kayak kamu. Bisa nih bapaan berdua nih. Kayak anu aja lagi. Presenter anu aja lagi. Nak mengalahkan dia di Kobusur ya. San. Oke, sudah semua buka. Buka tuh topengnya. Mustafa. Mustafa lah. Panjang rambut tuh ini. Selawas online. Aktivis juga nih. Aktivis lingkungan hidup. Brian punya brewokan sudah. Oke, sudah. Lipda, Akromah belum dibuka lagi. Ya, oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lihat sebelahnya. Terus, nah, Mariani, Linda, Rizky, Pangestu, Meta belum dibuka lagi. Mariani belum dibuka. Rizky, Pangestu, Meta, Eva, Lorina belum dibuka lagi ya videonya. Ulangan nih. Mariani guring bisa. Rizky mana Rizky? Belum dibuka lagi. Guring kan Rizky ini. Rizky, tolong dibuka. Mariani belum dibuka lagi. Mariani. Mariani, si Pangestu belum. Tinggalkan sudah. Oke, 1, 2, 3. Action. Foto bebas. Foto bebas. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, Bapak akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, penjelasan yang kurang dipahami dan lain sebagainya. Minta maaf, minta hal yang tertentu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak tutup lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.